Halo teman-teman, bertemu lagi dengan podcast Drama Nikah. Hari ini aku nggak cerita tentang ini ya, kiriman dari DM, tetapi ini cerita yang terjadi di saya lah, pengalaman saya ketika melihat pernikahan teman-teman saya. Kok jadi saya? Biasanya aku. Jadi ini merupakan alasan ya kenapa saya bikin podcast Drama Nikah. Karena jujur banyak hal-hal yang orang nggak tahu ya, atau belum sempat pelajari. Ini orang-orang yang belum nikah ya. Mereka ini belum sempat pelajari tentang pernikahan itu dari mulai lamaran sampai resepsi atau setelahnya gitu. Jadi karena tidak sempat mempelajari dengan teliti, entah bertanya ke siapa yang lebih pengalaman. Nah, karena mereka ini nggak pelajari, maka ketika mau nikah atau proses nikah, itu ngalamin kejadian-kejadian yang nggak enak. Nah, di sini makanya aku mau cerita ya kejadian-kejadian itu. Nggak tahu kejadian ini sebenarnya biasa aja atau luar biasa ya, tapi jujur ketika kejadian itu terjadi, itu nggak enak banget karena aku pernah lihat sendiri. Ini contoh kejadiannya ya. Ini contoh 2 aja ya, yang dialamin teman dekatku sendiri. Ini bukan pernikahan mewah yang aku ceritakan ya. Pernikahan ya biasalah gitu. Nggak di gedung tapi di rumah. Jadi temanku ini orang Jakarta ya. Dia menikah dengan orang Brebes. Di hari akad dan resepsi, ya jadi besok nih akad dan resepsi, malamnya aku dan teman-temanku berangkatlah dari Jakarta ke Brebes. Kita ke sana naik mobil lah. Kita kurang lebih sekitar 4 orang. Iya 4 orang. Kemudian sampai sana jam 8 malam, kemudian nginep di hotel. Nah, paginya langsung ke rumah temanku yang mempelai cowok ini. Nah, ketika sampai rumah dia, temanku ini udah rapi lah. Nah, sebut saja namanya Ahmad ya. Ahmad ini udah rapi, udah siap lah, udah siap mau nikah. Seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa. Bakal lancar nanti. Kemudian kita sampai sono ngobrol-ngobrol, salaman-salaman sama temanku yang udah siap, udah pakai jas, pakai peci. Kita kemudian rame-rame ke rumah mempelai wanita. Kita ke sana sekitar 6 mobil mungkin penuh ya. Setiap mobil penuh. Nah, di rumah wanita ini, calon mempelai wanita, di depannya ada masjid. Nah, akad nikahnya ini rencananya di masjid itu. Setelah itu dilanjutkan resepsi. Kita sampai sana di masjid itu mungkin sekitar jam 7:30 lah. Karena acaranya itu dimulai jam 8 lebih dikit lah. Di undangannya sih jam 8 ya, mungkin jam 8 lebih dikit lah. Di dalam masjid udah rapi lah, orang pada duduk, kemudian si mempelai laki-laki udah duduk di paling depan. Di depan dia tuh ada meja kecil ya, dia duduk bersila. Mungkin meja kecil itu buat tanda tangan lah, jadi kan biasanya ada pada depan sama pak penghulu ya. Kemudian di samping si laki-laki ada wali biasanya kan. Nah, meja kecil itu mungkin buat nulis-nulis apa nanti, akta nikah dan lain-lain. Udah siap lah dia duduk di situ. Di sampingnya ada wali, di belakangnya terus sampai melingkar itu udah ada kita lah, tamu undangan. Udah siap, tinggal nunggu sebentar lagi penghulunya datang.
Nah, tadi kan aku bilang ijabnya jam 8 pagi ya. Tapi ketika kita udah kondisi siap nih, ternyata penghulunya yang ditunggu-tunggu itu tidak datang. Ditunggu setengah jam, nggak datang. Ditunggu 1 jam, belum datang. 2 jam, 3 jam, belum datang. Sampai kita nih capek ya. Dan dia ternyata datang setelah duhur lah. Mungkin kita udah sholat duhur lah. Sekitar jam 2 lewat lah. Dia ini datang telat, katanya dia ke acara pernikahan di tempat lain. Wah, dia datang ke tempat acara nikahan lain di tempat lain. Padahal dia ini udah janjian di pernikahan temanku ini jam 8 akadnya. What? Ya, sampai sekarang sih saya nggak ngerti ya maksudnya gimana. Padahal waktu itu undangannya kurang lebih 40 orang, mungkin ya, banyak sih satu ruangan itu di dalam. Karena saking lamanya, kita ini sampai ada yang tidur ya, di masjid itu ada yang tidur. Guling-guling lah di situ, ngantuk banget kan. Ada yang pergi keluar, masuk mobil lagi. Tidur di mobil karena di sana itu panas ya. Ada yang cari makan keluar, ada yang aku lihat tuh beli es, beli apalah. Orang jualan lewat tuh beli di situ. Yang paling kasihan temanku ini yang cowok. Udah kayak mau nangis dia. Udah mau nangis, kucel, yang tadinya pakai jas rapi udah kucel, udah nggak karuan lah. Kalau yang mempelai wanita itu sempat keluar kalau nggak salah ya. Akhirnya dia masuk lagi, dia sedih banget deh kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh kejadiannya. Sedih banget lah intinya. Sampai sekarang dia nggak lupa kejadian itu. Kalau teman-teman ngalami kejadian kayak gini gimana coba? Nggak bisa dihapus dari ingatan ya. Nah, ini yang kedua ya. Kejadian lain nih. Yang kedua ini teman yang lain ya. Waktu itu kejadiannya ketika resepsi nikah. Yang saya tahu itu kejadiannya karena salah paham. Salah paham antara pihak keluarga laki-laki dan pihak perempuannya. Mungkin ini beda budaya ya, kalau nggak salah sih gitu. Jadi di budaya pihak laki-laki, acara resepsi itu acaranya udah tertata rapi lah, ada susunan acaranya. Misalnya ijab dan jam 8 pagi, dihadiri keluarga dekat mungkin, kemudian lanjut acara resepsi itu jam 9. Rapi lah intinya, nggak ada yang nunggu. Ijab langsung resepsi. Ternyata di pihak perempuan ini beda budayanya. Dimana setelah ijab selesai nih, dihadirin sama keluarga ya. Ijab dihadirin keluarga, selesai. Setelah selesai, si pengantin wanita ini masuk lagi ke dalam, di make up lagi untuk acara resepsi. Nah, ternyata ketika di make up ini sampai berjam-jam. Mungkin karena ada yang make up si wanita pengantinnya, ada bapak dan ibunya, kurang lebih kayak gitu. Jadi lama. Jadi otomatis setelah ijab, pihak keluarga laki-laki ini, di sini keluarga laki-laki itu maksudnya saudara-saudaranya ya. Undangan yang dibawa pihak laki-laki ada saudara, mungkin ada tetangga, mungkin ada teman dekat. Mereka ini jadi nunggu gara-gara si pengantin wanita ini di make up. Sampai beberapa kali ada saudara atau siapalah dari pihak laki-laki ini nanya,
nanya ke pihak keluarga perempuan. Intinya nanya kapan sih ini resepsinya dimulai, kok nggak mulai-mulai gitu. Mereka ini nanya dengan raut muka yang marah lah, nggak sabar gitu. Ini kapan nih kita panas nih duduk nih di luar nih, nggak mulai-mulai sih. Kurang lebih kayak gitu. Sementara si calon pengantin laki-laki dan ayah ibunya ini ngerasa nggak enak lihat kondisi seperti itu. Nah, karena sudah malas nunggu para undangan dari laki-laki ini, mereka kan datang pakai bis ya. Ini kampungnya tuh jauh ya. Kalau ditempuh itu sekitar 6 jam jauh ya. Mereka bawa bis jadi. Karena malas nunggu, para undangan dari laki-laki ini akhirnya pulang. Mereka intinya ngancem pengen pulang aja deh, kelamaan nunggu. Mereka pulang karena mereka ini datang bersama ayah ibunya laki-laki, satu bis. Akhirnya mereka nggak bisa pulang. Akhirnya mereka cuma nunggu di bis. Jadi mereka ini nggak menyaksikan acara resepsi, malah nunggu di bis itu. Aduh, sedih banget sih kalau ingat. Aduh, orang tuanya ini nangis ya. Saya ingat sekali. Orang tuanya ini nangis karena merasa diperlakukan seperti itulah sama saudara-saudaranya. Ini acara resepsi, banyak tamu undangan dari pihak perempuan, ramai kondisinya, kayak bukan cekcok, tapi orang-orang undangan yang lain tuh yang dari pihak perempuan tahu itu ada masalah gitu. Nangis, si pengantin laki-laki ini juga nangis. Kok mereka nggak mau nungguin sih, sabar aja. Jadi si pengantin laki-laki ini resepsi hanya disaksiin sama orang tuanya dan keluarga dari perempuan. Udah gitu aja. Dan sedihnya, orang tuanya ini sempat pengen pulang juga, nggak ikut lihat resepsinya karena nggak enak sama saudara-saudaranya. Si pengantin laki ini sampai nangis, lu mohon udah jangan pulang, nanti kalau pulang aku bayarin naik bis sendiri, naik mobil sendiri. Udah mereka biarin pulang, gak peduli sama kita. Intinya tuh sedih banget sih, sebagai temen tuh gak enak saya. Padahal si pengantin laki-laki ini katanya udah bilang loh ketika berangkat, acara di sana tuh sampai jam 5 sore gitu. Kok bisa di situ tiba-tiba gara-gara kepanasan lama nunggu pulang gitu. Paling nggak tuh kalau nggak pulang lah, nunggu resepsi mungkin main-main dulu, itu kan di kampung orang ya, jalan-jalan aja dulu, lihat kondisi kampung orang, nanti kalau udah siap balik lagi gitu kurang lebih ya harusnya. Karena intinya akhirnya ya pernikahan itu berjalan lancar, walaupun sebenarnya ada drama ya, sedih lah. Aku nggak bisa cerita yang banyak karena si orang tuanya itu, orang tua laki-laki itu udah sepuh banget ya. Dia takut pulangnya gimana, dia intinya tuh ini sebenarnya bukan pernikahan orang kaya gitu ya, orang yang nggak punya, jadi masih ada perasaan rikuh lah, nggak enak gitu. Orang makanya kenapa ya saudaranya kayak gitu berani ngelakuin, karena ya pasti karena yang nikah bukan orang kaya ya. Kalau orang kaya mungkin respect kali ya. Kurang lebih kayak gitu, sedih banget lah intinya. Dan kata temanku sampai sekarang dia nggak bisa lupain kejadian itu. Sebel banget sama saudara-saudaranya yang ikut datang waktu itu. Apalagi kalau saudaranya waktu itu sekarang ini kadang main ke rumah minta tolong. Sebel lah. Kurang lebih seperti itu ya kejadiannya. Jadi ketika nikah ada hal-hal yang nggak terduga itu kejadian gitu. Mungkin
antara yang nikah kurang teliti atau gimana. Kalau misalnya contoh yang pertama itu yang penghulunya ya, mungkin ketika janjian sama penghulunya mungkin dulu itu mungkin sebelumnya harus pastiin sampai 3 kali ya, beneran datang ya Pak penghulu, atau mungkin kalau Bapak nggak datang ada backupnya kan, ada penggantinya ya, boleh minta nomor telepon penggantinya, mungkin siap-siap dari awal kayak gitu ya. Jadi ketika penghulunya nggak datang kan ada penggantinya. Atau yang kedua nih soal salah paham yang persepsi itu, mungkin si cowok ini pihak mempelai laki-laki dari awal harus tahulah kondisi proses resepsi di budaya perempuan tuh gimana sih, tata acaranya gitu gimana sih gitu, biar tahu gitu. Dan yang paling penting tuh yang tadi yang ninggalin tuh tega banget sih, tega itu. Sedih kalau aku waktu itu di kejadian itu orang menikah tuh harusnya seneng, tapi si cowok ini nangis, ibunya pengen pulang, udah sepuh, dia nggak enak sama keluarganya. Wah sedih sih, sedih. Aduh, saya nggak bisa menggambarkan lah. Aduh, nggak bisa gambarin kejadian waktu itu. Pokoknya sedih banget, nangis. Jadi nangis merah, dia nikah tuh dalam kondisi mata merah, udah kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Sebenarnya ini tuh malah buat orang yang belum nikah sih kayaknya. Ini manfaatnya bisa diambil yang buat belum nikah. Nah, buat teman-teman nih yang kalian udah nikah, bisalah coba kalian ceritain ketika lamaran atau resepsi itu ada kejadian yang nggak terduga nggak sih, yang bikin kalian ini sedih gitu. Paling nggak cerita kalian ini ada manfaatnya lah. Kalau emang manfaatnya bisa dipakai terus menerus, si A dengerin, oh jadi tahu, kemudian ada si B yang pengen dengerin, si B yang mau nikah jadi tahu juga ketika dengar cerita kamu, si C juga jadi amal jariah. Aduh, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, komen-komen di situ, like juga, follow IG-nya, ikutin terus di Spotify. Nah, kalian bisa kirim cerita via DM ya. Bisa komen juga. Oke, terima kasih.